kayaknya nih ya, ini menurut gue pribadi. Jadi aktor dan jadi seorang tukang kopi, acting sama kopi itu beda tipis. Menurut gue, karena perkembangannya itu tidak akan berhenti selagi manusianya masih berkembang. Jadi acting itu nggak ada yang pernah sempurna menurut gue pribadi ya, karena itu semua perjalanan manusia itu sendiri. Kopi pun juga sama. Tiba-tiba ada proses baru ini, ada cara pengolahan yang kayak gini. Oh gitu, gue ada yang tiba-tiba gitu aja. Oh enggak, yang klasik proses tuh ada natural, full wash, sama wet hull. Ya itu yang klasik-klasik. Gokil nih 3 SKS nih kopi deh. Tiba-tiba ada anaerobik, jadi dimasukin ke drum yang kedap udara, terus dari anaerobik dikasih bakteri laktik, dikasih bakteri buat wine, dikasih bakteri buat picia. Oh gitu. Nah jadi kayak ilmunya nggak akan habis sampai manusianya juga udah stop untuk berevolusi untuk ya kalau manusia stop baru tuh nggak ada perkembangan lagi. Kalau masih ada manusia yang berkembang terus ada nih perkembangan. Ilmunya akan terus berjalan. Sama dengan keaktoran. Keaktoran juga gitu kayaknya. Kita nggak pernah bisa jadi peran yang sempurna gitu. Karena kita meranin kehidupan kita sehari-hari aja juga belum tentu dengan sempurna. Tapi yang bisa kita lakuin adalah menjalani itu sebaik-baik mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bersinema. Kali ini bersama dengan Master Kopi. Zam datang ke sini membawa alat kopi dan dibikinin kopi sama Fatih Unru. Halo semuanya. Apa kabar? Berkali-kali gue minta ke Juan Dini, ayo dong gue pengen ngobrol sama Fatih dong, main ke podcast gue gitu. Akhirnya kesampean ya. Akhirnya ditodong sama gue kemarin pas modal nekat. Ayo ya bisa deh minggu depan ya. Oke lo kabarin gue kapan jadwalnya, ntar gue lihat jadwalnya kosong apa enggak. Alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Sebenarnya lebih ke jadwalnya Mas Dias yang ada di premiere tiap minggu sih. Ini vibesnya preskon sih jujur podcast vibes preskon ini. Jujur nih berasanya lagi kayak interview di preskon ya. Iya ya Allah. Tapi gue happy hari ini, thank you udah datang hari ini, karena sebenarnya kenapa dari awal-awal banget gue pengen ngundang lu, karena salah satunya adalah gue tuh kenal sama saudara lo, sama Gendis, kan. Dulu zaman SMA tuh sama Gendis main bareng, terus bikin film pendek bareng. Asik. Terus juga di bersinema bareng lah ya. Bersinema bareng ya kan. Padahal dulu gak ngerti apa-apa. Sampai sekarang masih gak ngerti sih. Soalnya anak SMA bikin film gitu. Nah, terus akhirnya sekarang gue bilang gue pengen dong ngobrol sama Fatih Unru dari kecil, karena lo udah ada di industri ini kan. Mulai berarti start umur berapa tuh waktu dulu bener-bener kayak industri masuk film gitu ya. Masuk. Kayak dari 2009 deh. Yang adalah lo umur berapa waktu itu berarti? 4 tahun berarti. 4 tahun itu bab sih. 4 tahun. 4 tahun. 2009 ya. Iya 2000. Iya 4 tahun. 4 tahun ya udah masuk ke industri. Karena kan bokap almarhum Yayu Unru kan emang udah lama banget juga di industri. Nah lo tuh emang ikutnya dulu, inget gak lo yang diajaknya tuh di momen apa gitu pertama kali dikenalkan ke industri? Pertama kali itu dari suka ikut latihan. Bokap lu suka bikin pementasan kan. Yes. Jadi suka ikut latihan, terus ikut main 1 nomor 2 nomor gitu di pementasan. Dari situ tuh ada kecintaan tersendiri gitu, ngelihat abang-abangan IKJ ya, waktu di Luwus latihan pada kayak orang gila semua gitu. Wah, anjir pengen juga kali ya jadi gila gitu. Gila in a good way dalam pengadeganan pemeranan gitu. Jadi dari situ tuh udah tertarik sebenarnya dari kecil, sampai jalurnya itu lewat stand up. Betul, lo waktu kecil stand up di Kompas TV tuh. Iya. Jadi sebelum itu dari teater-teateran, terus main monolog diupload ke YouTube. Terus ada salah satu sutradara alumni KJ juga sekarang, Airunisa, Kailun. Dia bilang kalau ini stand up comedy nih, monolog kayak gini namanya sekarang. Gitu. Tadinya monolog ngebahas soal macam-macam, soal gitulah pokoknya. Iya. Habis itu dibilangnya kalau ini kayak stand up, terus ditontonin. Wah anjir, ternyata gue suka banget nonton stand up terus. Kayak orang lucu banget. Ngomong sendiri gitu. Habis itu akhirnya dibikin materi stand up sama bokap. Open mic di Coffee Toffee. Yes. Habis itu diundang ke Kompas TV sama Panji Pragiwaksono. Iya, sekarang lagi rawa. Shout out. Ada Mas Tora juga tuh pas malam itu. Anak kecil itu kenapa sih
suka disuruh tidur. Ya. Gue ingat, bab. Mau ngapain sih mereka? Gila. Gue kadang geli sendiri gitu. Mau ngapain sih gitu? Kenapa sih kita nggak boleh main? Iya. Itu udah pada saat itu monolog yang lo lakukan atau stand up yang lo lakukan udah pakai metode yang common di waktu itu, menulis, tahu premisnya di mana, punchline-nya di mana, atau gimana tuh waktu itu? Kalau nulis sih sebenarnya itu jadi semuanya scripted. Jadi bukan ada orang yang bikin setup tuh bikin setup terus gitu. Kalau ini enggak, ini kayak script. Semuanya script ya. Semuanya karena scripted. lo terbiasa dengan pementasan. Iya, kayaknya gitu deh. Jadi semuanya ditulis dan waktu itu kan gue belum bisa baca. Iya. Jadi yang dilakukan sama bapak itu, bapak ngerekam suaranya terus gue dengerin sampai hafal. Karena belum bisa baca kan masih 5 tahun ya. 5 tahun menghafal set sebanyak itu sih. Iya. Ya karena balik lagi lo udah terbiasa dengan pementasan orang monolog lama. Gila sih, nah itu di atas rata-rata sih. Ya kayaknya lebih ke karena nggak bisa fokus. Kalau suruh baca tuh kayak, gue tuh dulu susah banget belajar. Baca apa segala macem yang kayak anak-anak umumnya gue bisa baca juga telat. Tapi gue makanya bokap gue mungkin karena tahu gue susah fokus. Dengan mendengar tuh gue lebih fokus. Jadi mungkin caranya itu sih. Metode yang paling efektif untuk lu. Iya. Kayak bukan karena di atas rata-rata, karena mungkin fokus gue tuh jaraknya pendek banget. Iya. That's why mungkin bokap dari suara gue bisa lebih fokus waktu itu. Itu metode yang diterapin anak kedua gue. Dia juga nggak terlalu setelah assessment. Dia juga belum orang yang nggak bisa lama fokus. Jadi nggak cocok tuh kalau sekolahnya tuh panjang. Jadi sekolahnya 3 jam maksimal. Iya. Kalau dia lebih dari 3 jam katanya udah fokusnya udah main lah, udah nggak udah stres, udah ini dia udah pokoknya udah nggak fokus. Gitu. Umur berapa sekarang? Udah 6 umur 6 tahun. Jadi sekarang TKA dulu sempat di TKA itu TK yang 6-7 jam gitu loh kayak yang biasa. Akhirnya setahun jalan sekarang yang 3 jam doang. Nah itu lebih berasa kemajuannya. Dan efektif juga. Iya. Untuk dia lebih cocok. Ternyata ngaruh kayak gitu-gitu ya metodenya ya. Tapi ini juga kayak gue liatnya bukan kita ya, kayak nggak seumuran juga. Dikit lah. Kan dari industri. Zaman sekarang yang udah berumur pun fokusnya juga jadi lebih pendek dengan adanya sosial media. Iya. Dan media sosial kan semuanya short konten. Nah makanya gue ada adik kan. Terus jadi adik gue masih umur 4 tahun 5 tahun. Jadi gue membatasi banget dia untuk shorts. Mungkin kira-kira itu ya, supaya dia terbiasa nggak terbiasa hanya dengan short konten ya. Bener. Jadi attention span-nya dia atau fokus span-nya dia tuh pendek banget gara-gara mungkin dia suka YouTube walaupun YouTube Kids gitu. Iya betul. Terus gue juga akhirnya dia gadget dia udah nggak pegang. Sekarang dia cuma nonton di TV. Jadi di TV di ruang tengah. Jadi dia lebih terkontrol nonton apa. Dan abang-abangnya tahu ya, lo ngeliatin nontonannya apa. Karena bahaya banget ternyata buat anak kecil kayak gitu. Jadi gue kayak concernnya yang tadi lu bilang soal apa, lu punya anak gitu mungkin. Kok ininya fokusnya pendek banget, itu susah diajak diskusi, susah diajak ngobrol ya karena itu mungkin jadi tontonannya juga gue nggak bisa 24/7 kan sama adik gue. Tapi kalau ada waktu buat main pasti main gitu, pulang dari situ, tapi biasanya udah selalu malam pulangnya. Jadi nggak ada waktu panjang kecuali kalau gue lagi libur baru gue full main tuh sama dia. Itu sih menyenangkan ya, tapi karena masih punya adek yang umur balita kan di rumah, seneng sih. Tapi gue pengen tahu deh dari awal banget saat lo terjun ke dunia pementasan, industri kreatif kayak sekarang gitu ya. Dari dulu emang pas lo nyebur lo suka atau memang ada arahan dari almarhum bokap yang kayak ini memang dikenalkan dan emang diarahkan lo kayaknya lebih nyaman di industri yang sama deh bareng sama gua gitu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak diintroduce juga sih. Kayak lebih ke diajak aja, dibawa aja. Tapi enggak sama sekali dia bilang kayak ini namanya ini, enggak pernah ada. Nggak ada pembelajaran edukasi gitu, nggak ada. Nggak ada. Dia tuh orangnya lebih ke nyontohin. Kayak misalkan soal ibadah misalnya. Kita lagi ngobrol nih dari kecil sampai gue udah gede sampai dia sebelum meninggal. Dia tuh nggak pernah yang kayak ada azan terus kayak sholat gitu, nggak. Dia kayak sebentar ya, udah sebentar ya, terus dia cabut dia sholat. Dia nyontohin. Kayaknya itu juga terjadi dengan kecintaan gue sama seni peran tuh juga kayak gitu. Karena gue sering ngeliat aja. Iya. Itu yang membuat gue jadi kayak
masuk. Gitu. Berarti dari kecil abang lo sering juga diajak ke tempat syuting sesering itu ya? Lebih ke IKJ sih. IKJ ya, karena bokap dulu ngajar di IKJ ya? Iya, dosen di IKJ Dosen dulu. di IKJ ya? Jadi kalau mau latihan-latihan atau anak-anak lagi pemanasan tuh biasanya gue ikut. Oh, jadi lo muridnya yang bukan mahasiswa, lo privilege jujur. Gak bayar apa-apa ke IKJ. Gue dulu gak sanggup masuk IKJ. Pengen. Gila sih IKJ. Gila sih. Itu sih momen-momen itu sih. Kuliah di mana, Mas? Gue UNJ, Bab. Sekitar berarti ya? Sekitaran Rawamangun. Kosan gue di Jalan Mundu. Jujur deket Berkah. Jujur deket Berkah banget itu. Area gitu. Terlalu spesifik tuh. Deket berarti nongkrong La Piazza berarti dulu. La Piazza Kelapa Gading 1 sampai 3. Kalau lagi zaman SMA, kan gue SMA 4 Jakarta. Tapi main banyak sama anak 77. Wah, makanya kenal sama Gendis. Kan Gendis 77 dan lain-lain kan. Nongkrong di Hard Rock. Nongkrong enggak, Ropit Pulau Mas. Ropit Bab. Sampai sekarang tuh kayaknya masih ada deh. Cuma udah pindah tempat pindah tempat ya. Ke pasar. Aduh gue lupa nama dekat pasarnya apa gitu. Kalau dulu kan dekat Pacuan Kuda banget tuh. Pacuan Kuda banget, sampingnya situ tuh. Samping situ. Sama Rujak Pak Kumis. Bener. Bab, gila Rujak Pak Kumis. Gokil era-era itu ya. Zaman-zaman. Ya kan? Makan paling warteg 21. 21 soalnya. Udah pernah datangin sama Ahok ya. Iya bener. Bapak Ahok sama Pak Jokowi. Jadi main sekitaran situ. Nah terus SMA kuliah juga di UNJ. Jadi ngekos di Mundu. Nonton di Gading. Kalau weekdays di Gading 1-2 yang di jembatan. Oh iya. 21. Gila. 21 Weekend, masih ya. Ngajak cewek baru Gading 3. XX1. Lebih murah dulu soalnya ya 21 ya. Gila. Jadi levelnya 21 dulu. La Piazza baru XX1. Dulu tuh di La Piazza tuh ada satu tempat horor-hororan tuh sempet ngalamin nggak rumah horor? Itu kan La Piazza setahun sekali. Iya, rumah hantu. Kalau Halloween sih. Iya, kalau Halloween Oktoberan tuh. Iya. Ada 4 biliar La Piazza. Tempat BL di atas. Iya. Naik dulu kan atas ger. Ya terus sekitaran situ ya. Sekitaran situ. Rawamangun. Kayu putih gitu ya. Gitu. Dulu gue main tenis di Pulau sebelah kanan tuh rumah sakit. Bukan Bujana Tirtamas yang ada kolam renang. Oh iya belakangnya. Itu udah jadi bangke itu lapangan. Serius loh? Kayaknya udah enggak ada. Udah enggak deh? Masih ada cuman kayaknya udah jarang. Gue enggak pernah ngeliat orang main di situ. Gue awal-awal kuliah main tenis di situ. Wah main tenis gokil. Gila. Dari dulu kalau tenis sebenarnya gara-gara dari SMA ke kuliah, di kuliah teman-teman SMA lo lagi pada sibuk. Jadi ngumpul enggak sampai bikin main futsal 2 tim. Jadi cuma 6-5 yang kita bisa tenis akhirnya. Bab. Gitu, mainnya tenis, soal aja, raket meminjem dulu. Gitu. Berenang di Tirtamas. Jadi emang sekitaran. Agak jomplang ya, maksudnya hobinya tenis, berenangnya Tirtamas gitu. Karena rame. Kalau Tirtamas nih, dulu ya, abis maghrib, udah pada mojok, tapi di kolam renang. Bab, udah janggal deh. Udah janggal. Pasangan-pasangan. Gila, melipir tuh. Iya. Soalnya satu-satunya Pak dulu di situ. Betul. Di situ kolam renang dan kayaknya belum accessible ya. Zaman-zaman itu ya. Lalu berarti dari lahir udah di situ ya? Iya, dari dulu daerah di Kayu situ Putih. Ya? Di Kayu Putih ya? Kayu Putih. Terus SMA gua SMP 99. SMP sekutu. 100 kurang 1. Gila. Terlalu internal ya. Kita makanya. Gila. Areanya sama. Kalau SMA di SMA gue Windsor homeschooling. Kelapa Gading. Masih dekat-dekat juga. Iya masih situ juga sebenarnya. SD gue Siemens. Ya ampun, gedung Siemens kalau ada yang nggak tahu. Iya itu. Dulu di Pulau Mas ada gedung Siemens. Saya ada SD jadi SD-nya SD Siemens. Padahal SDN 09 pagi. Iya, disebutnya SDN Siemens karena dekat gedung Siemens. Aneh ya. Siemensnya nggak ada. Gen Z nggak tahu ada Siemens. Nggak tahu ya. Lo tahu di Siemens HP Jack. HP, merek HP. Oh CMS. Iya CMS. SD di mana Mas berarti? Gue SD Jakarta Pusat di Muhammadiyah Kramat Raya. Iya, Muhammadiyah. SMP di Percetakan Negara 76. Bab. Tahu. Johar Baru. Negara Johar Baru. Tuh crazy tuh, neighborhood crazy tuh. Wah, Papa gila. Gue tinggal Kramat Sentiong kan. Shit. Keras kan kehidupan kan. Keras kehidupan. Tuh goddamn sih. Yoi, SMA gue keempat Gambir, tapi banyak main sama temen-temen di 77. Jadi sekitaran Cempaka Putih dan lain-lain.
Gitu Pak. Johar crazy. Wah Pak. Keras ya. Keras kehidupan. Tapi gimana ya? Seneng juga dengan lingkungan yang kayak gitu. Jadinya lo bisa tahu. Oh ini ya variasi orang ya. Gila sih. Segitunya ya. Kalau gue berpikir akhirnya kan gue pas selesai SMA. Dari mulai SMA gue udah mainnya ke luar daerah. Keramat Sentiang dan lain-lain tuh. Makanya keluar main ke Cempaka Putih, Gading gitu-gitu Pak. Gitu. Lo dari SMP, SMA tetap kepapar sama industri ini tuh gimana Ti? Kan dulu zaman kecil sering tuh. Tapi kan saat lo udah sibuk sekolah, SMP dan SMA tuh kan banyak biasanya kalau dulu dengar dari om gue tuh ada yang anaknya atlet gitu. Dari kecil anaknya atlet, SMP udah bosen. Karena udah keseringan ini ngerti nggak lo? Jadi kayak prestasinya tuh early didapatkan. Jadi pas SMP dia udah nggak punya semangat lagi. Gak bais gitu ya. Iya. Nah lu gimana waktu pas SMP SMA? Kalau dulu sih, jadi kalau waktu SD sekolah tuh tetap nomor 1. Iya. Jadi sekolah pulang setengah hari jam 12, habis langsung ke lokasi syuting. Terus dulu gue ikut sketsa kan. Oh iya benar. Sketsa Trans itu Trans kan. TV iya benar. Itu kan bab juga tuh syutingannya kan. Iya. Jadi setengah hari langsung berangkat lokasi syuting di Cibubur, ya kan, ngerjain PR di lokasi. Terus kalau misalkan ada ulangan gitu di sekolah, harusnya ulangannya abis break makan siang gitu. Diduluin gue ulangan pas break pagi, yang lain pada break gue. Lo ulangan dulu. Iya. Pokoknya gitu dibikin time-nya semua work supaya gue tetap bisa belajar, tetap bisa syuting juga. Gitu. Nah sebenarnya kalau secara pembagian waktu tuh cukup efektif. Alhamdulillah bokap nyokap gue bisa nge-manage itu ya pada saat itu. Cuman yang sulit itu ketika sebenarnya transisi umur. Betul, banyak kayak penyanyi ya, dari penyanyi cilik ke penyanyi dewasa kan ada masa. Iya, Hasus tuh gitu. Jadi sempat ada kalanya setahun 2 tahun tuh gue gak ada film Samsek. Di tahun-tahun 2019 20 ya. Umur nanggung tuh. Umur nanggung ya. SMP kelas 2. Iya. Nangis tuh. Karena image gua sebagai anak kecil masih melekat. Betul. Tapi gua udah gak anak kecil. Iya benar. At the same time peran-peran untuk anak SMP tuh very spesifik. Iya, setuju. Jadi mau dijadiin adik mukanya juga nanggung, mau dijadiin kakak belum banget. Berarti sebelum momen itu orang kaya baru tuh tahun berapa? Itu 2018. Nah, setelah itu berarti. Setelah itu. Iya, kan peralihan setelah itu kan tuh lu masuk remajanya tuh. Bener. Itu tuh udah agak-agak susah karena muka gue kan masih gendut, masih cabi. Iya. Tapi suara gue udah agak-agak begini. Ngebas. Jadi agak janggal memang kayak. Wah aneh sih itu, absurd sih. Oke. Jadi transisi itu peralihan itu yang agak sulit ya, apalagi film-film anak kecil terus kayak sedikit banget ya. Even sampai sekarang kayaknya ya. Film-film anak kecil yang umur-umur segitu yang betul. Soal anak kecil umuran segitu kayaknya jarang deh. Ada yang lagi transisi kayak Muzaki, Ali Fikri, itu kan juga lagi transisi tuh. Iya. Muzaki apalagi waktu itu tuh masih melekat banget Nusa tuh. Nusa bener. Tuh tiba-tiba tinggi banget ya. Iya tiba-tiba tinggi, suaranya ngebas gitu kan. Itu pasti lo penyesuaian tuh ya, setahun 2 tahun tuh ya. Penyesuaian sih. Akhirnya film pertama setelah remaja apa? Berarti setelah Orang Kaya Baru waktu itu. Kayaknya tuh series waktu itu. Series dapat. Antares sih kayaknya. Antares tuh bab 2021. Di situ tuh baru kayak gue dapet peran SMA, baru agak pantas lah. Oh benar. Walaupun masih SMP in real life. Baru masuk SMA. Baru masuk SMA ya. SMA kelas 1 pas gue dapet peran anak SMA, tapi kelas 3 ya oke lah. Oke. Jadi dari situ baru mulai masuk peran-peran yang either SMA atau kuliah tuh udah mulai masuk. Gitu. Soalnya di fase-fase nanggung tuh bener-bener kayak nggak ada film yang spesifiknya peran gitu ya, spesifik sekali gitu. Adapun jarang. Dan mungkin role-nya kecil, jadi syuting dia cuma sehari 2 hari. Iya. Lalu terus apa yang lo rasakan di momen itu Ti? Karena kan peralihan yang lo lagi sketsa walaupun bukan sinetron tapi rasanya kayak stripping kan. Karena tiap hari kan. Nah apa yang lo rasakan dengan kok tiba-tiba bukan stop ya, kayak sepi nih, lagi nggak ada nih. Justru gue waktu itu malah seneng karena gue main. Iya. Main-main banget tuh Mas. Jadi nongkrong, keluar, cabut, bohong-bohongin orang tua tuh di umur-umur enggak, maksudnya cabut-cabut. Akhirnya momen ini gue dapatkan gitu ya selama ini. Makanya sekarang tuh gue udah gak main-main lagi keluar. Karena udah di momen itu. Gue startnya early gitu. Pas nganggur tuh gue main. Tapi lu kan itu SMP SMP tapi jadi momen justru. Jadi momen. Pokoknya gue kemana-mana
kalau lagi nongkrong sama temen tuh pakai topi gitu, setelannya terus pakai jaket oversize biar badannya kelihatan lebih Asik, biar kayak nggak anak SMP. Sepatu agak tinggi gitu kan. Suara udah ngebas udah lumayan tuh. Jadi kayak wow, oke lah gitu. Terus kan waktu itu kan era-era dempet-dempet Covid ya. Iya benar. Jadi udah pakai masker, jadi AMS terus tuh. Oh AMS tuh. Enggak kayak wah underage nih. Enggak. Oh, kok jadi kesana ya? Beda. Enggak deh itu. Enggak. Itu beda. Itu beda. Oh ada Gitu momen sih. itu ya. Momen itu Pak. Iya. Habis itu Covid lagi kena Covid. Nah Covid tambah sepi lagi. Covid tuh kayak gue cuma ada 1 atau 2. Iya semua sih itu. Semua sih. Kayak bioskop tutup. Iya bioskop. Tapi anehnya ya waktu itu ada yang gala premier online. Gue baru tahu tuh. Ada film apa? filmnya Mas Reza Radian yang sutradarain film Mbak Ika Natasha. Online emang itu? Gala premiernya online. Red carpetnya di online di Twitter. Gue nge-host live dari rumah. Itu gimana kalau online ya? Iya, jadi online masing-masing di rumah masing-masing. Kalau red carpet berarti taruh itu jangan. Iya. Kan Gue lupa secara teknis gimana. kamera taruh sini kan. Iya. Jalan dong keluar. Iya. Lewat dong. Cuma segini frame dong. Enggak. Apa dong? Bukan red carpet, jadi press con. Oh, press Jadi con. semuanya udah pakai backgroundnya sama. Nah nge-hostnya gue dari rumah pakai jas, pakai itu gitu. Jadi press con yang nonton media. Terus Wah, keren sih. Iya itu ada tuh. Aduh lupa gue sekali apa ya filmnya itu ya. Coba ntar gue cari deh. Coba cariin Zak filmnya Mbak Ika Natasha. Tapi pada zaman Covid tuh kayaknya semua orang mencari ide-ide Betul. gila untuk dilakukan supaya nggak gila gitu. Lu apa yang dilakukan saat Covid? Jujur nih aneh, gue ternak cupang, demi Allah. Itu rame banget tuh. Aneh banget gue. Hobinya kayak engkong-engkong. Blue apa? Yang depannya biru. Blue rim. Gue tiap malam nontonin live cupang. Iya. Gabut banget ya. Gabut. Blue rim mahal. Terus apa tuh yang moon haha. Iya, half moon. Bab tuh. Cupang. Gila, main cupang dulu gue sama temen gue sama bikin virtual photoshoot. Gue kan suka foto kan. Iya. Jadi gue ajakin temen-temen bikin virtual photoshoot. Nah, iseng. perkopian kapan lu masuk? Nih ngomong-ngomong nih kopi produknya dari Fatih Unru ya. Iya, gila nih. Sinam nih. Sinam Rosary. Bahasa Asap Kilap nih. Asap Kilap. Zaman-zaman dari X nih udah dikaji memang. Yeah. Jadi gue dulu pernah jadi asisten editor anak 2003 FFTV. Siapa? Sarip Daki, Riri. Ada angkatan itu ada di FFTV tuh penyut ininya. Iya. Mayornya penyut. Terus gue bantuin dia zaman SMA. Anjir. Nah, jadi ikut ngobrolnya Asap Kilap. Asap Kilap ya. Kadit Atstiut nih. Wah. Apais? Gila. Ada tuh ya nyambungnya. Ats. Pengen dikaji tapi gak mampu gini nih. Gila. Tapi Asap Kilap Hadu Isap. Ibas. Gue juga kayak gitu. Iya, gilus. Asap Kilap sabi gue bisa gue gitu. Nah ini perkopian kapan? 2000. Ini perkopian ini buka roastery baru tahun ini. Tapi udah suka kopi dari 2018 waktu gue syuting Doremi NU di Jogja. Oke. Waktu itu salah satu astradanya itu doyan kopi. Oke. Mas Bagas. Habis itu? Terus wah, kopi ternyata rasanya bisa gini ya. Terus kopi mulai nyobain kopi rasa-rasa, kopi yang fermentasinya udah mulai kayak honey waktu itu tuh masih baru-baru mulai. Terus kayak anjir kopi ternyata nggak cuman pahit tapi ada manisnya, ada asemnya. Jadi ngulik gua. Dari 2018 berarti ngulik sampai sekarang akhirnya lo buka roastery sendiri. Ya, 2025. Berdua sama partner gua ada roasternya. Jadi lu nerima kedai-kedai yang mau nge-roasting di tempat lu gitu bisa? Kedai yang mau buat misalkan gue bikin coffee shop nih. Ya beansnya bisa dari kita. Oh jadi lo nyuplai beansnya kayak gue juga. Terus gue namakan sendiri, labelin sendiri. Iya boleh. Oh boleh juga gitu ya? Boleh. Jadi maksudnya kayak gue fokusnya sekarang ini buat teman-teman yang baru membuka coffee shop, pengen develop kopi yang sesuai sama karakter kalian. Itu bisa? Bisa. Tapi nanti biaya R&D segala macam kita ditanggung sama mereka. Iya. Karena kalau misalkan tadinya tuh gue pikiran buat supply gue mau bikin line up gitu kan. Kalian tinggal mau beli yang mana. Cuma kalau kayak gitu biasanya orang gak ada yang serius. Betul. Karena dia udah lihat line up-nya. Karena kan kalau lo beneran mau build dari awal, ayo develop gitu, bareng. Bener. Dan sebenarnya lebih menghindari kayak ketika
buat nyamain ini sih, nyamain visi sih. Karena kadang kalau misalkan produknya dari kita terus mereka beli putus gitu aja, mereka nggak ada attachment sama barang itu, sama kopinya. Padahal itu adalah produk lu harusnya, bukan produk gua. Benar. Jadi kalau buat kedai sebenarnya kita lebih suka kalau misalkan kedai butuhnya apa, develop bareng. Karena ada lama itu dulu dia kerja di salah satu PH, sekarang jadi iniin kopi, Ciciel Graciela. Konten kreator kopi. Solid. Kemarin di acara gue datang deh. Oh iya. Iya, gue undang. Tadi dia komen bab kata dia. Oh dia komen bab. Oke. Cicil. Gue sempet nanya-nanya sama dia, suruh beli yang simple-simple dulu. Dia kopier sih. Solid. Sama di TikTok tuh yang hot aja. Siapa itu? Yang hot aja. Ada temennya dia bang siapa itu? Aduh, yang kemarin bikin konten sama Anji. Iya. Tapi ternyata kopi segitu dalam ya. Kalau segitu men. Gila. Nah, tapi kenapa di Sinam ini gua ya sama tim gitu. Kopinya tuh serius, tapi approach-nya nggak pengen kelihatan serius banget. Jadi gimana? Maksudnya kan ya kan lu ini serius lah ya, ngolah dan lain-lain. Serius, tapi gua tuh cuman kopi ini tuh cuman jadi sekedar media untuk percakapan buat gua. Bener. Jadi orang tuh saking sukanya sama kopi, banyak yang semua percakapannya jadi soal kopinya. Semua ilmunya jadi kayak ngomongin ilmu banget nih soal kopi. Ya which is sama kayak di film ya. Banyak orang yang jadi technical banget soal hal itu. Salah nggak? Enggak. Tapi ada kalanya juga kita lebih penting ngobrolnya gitu dibanding ngebahas teknisnya. Jadi gue menghadirkan Sinam ini tuh sebenarnya untuk media percakapan aja sih. Jadi ini hanya medianya aja. Iya, karena yang penting tuh kan kayaknya setelah kita ngopi bareng kita bikin apa atau kita jadi apa. Jadi gitu. temenannya gimana. Dan ini katanya lo selalu bawa alat-alat kopinya Fatih Onru. Di belakang. Ya, sama di ini belakang. kabinet juga nih. Enggak ya. Koper 4 tungku. 4 tungku. Yang di belakang yang koper ya. Kalau yang itu punya podcast hancur. Yang ini juga karena itu barang rusak jadi dibenerin sama Fatih Onru. Otak-atik sama ternyata di lemari ada green. Kemarin ada yang ngirimin ke sini. Ada yang ngirimin. Green bean kita roastingin nih. Iya, di rumah gua ada yang ngirimin juga, ada yang bukan green tapi dia udah jadi roasted gini juga. Ada beberapa, cuman gua nggak punya alat-alat dan lain-lainnya. Iya. Nah, ini katanya alat selalu lu bawa di tiap lo syuting. Iya, selalu gua bawa. Karena ini Pak, syuting itu kan can be stressful. Iya. Walaupun semenyenangkannya, walaupun kalau kita di press con atau di premier ngomong syuting yang menyenangkan pasti ada capeknya. Ada momen menunggunya atau kayak lebih ke ya nunggulan. Iya, nunggu kan kita katanya gitu. Kalau lo jadi main film lo tuh dibayar untuk menunggu. Bener, itu gue setuju. Jadi kayak untuk mengisi waktu itu ya dengan ngopi dan jadi ada alasan untuk orang kumpul Pak. Oh iya, jadi kayak apa tuh? Gimana tuh bonding gitu. Bonding. Karena kalau misalkan lagi break gitu kan sekarang semua ke HP. Iya. Dengan gue bawa alat ini ada orang yang suka atau orang yang sekedar penasaran itu bisa ngumpul di situ. Jadi kayak ngobrol aja. Jadi untuk sejenak tuh lupa sama ini dulu. Betul. Dan itu yang bikin kita tuh cepet jenuh. Karena kita dapetin apa-apa segala macam tuh serba cepet dari HP. Gampang ya? Gampang banget. Udah tahu, udah ada gitu ya. Dan itu yang gue ngerasa kita sebagai orang jadi disconnected ya belakangan ini. Kayak nggak bisa gitu nggak ada HP. Bisa gitu. Mengakalinya dengan tiap lo syuting lo bawa alat kopi ini. Bener. Lo bikinin teman-teman pemain. Iya, kru juga. Semua. Gue bikin banyak jadi gue bagi-bagiin. Waktu gue syuting Modal Naked kemarin. Iya. Gue bawa kayak lebih gede dari ini lagi. Yang seliter gitu. Gue bikin. Udah selesai, bagiin ke set. Gokil. Terus bikin 2 liter, terus 1 di base camp, 1 bawa ke set. Jadi gue in between takes tuh ada yang gue kerjain. Ada yang lo kerjain jadi lo gak bosen juga. Dan gak cuman berkutat ke handphone doang. Bener. Ini lo lakukan demi mengurangi rasa bosan kan ya. Deh gue pengen tahu momen apa yang lo bikin kayak oke gue bawa deh. Itu pas pertama syuting apa inget gak lo? Lo bawa alat kopi. Di film lo yang mana? Gue dari 2000 mulai aktif ya dari awal gue 2018 itu. 2018 itu udah mulai bawa alat. Masih SMP tuh gue. Udah bawa alat kopi. Oh. Karena awalnya suka. Iya. Awalnya suka bikin di rumah. Terus ketika di lokasi syuting, aduh belum tentu ada kopi lagi. Iya. Maksudnya kopi yang preferensi gue. Iya.
Jadi akhirnya gue bawa sendiri ya. Sendiri. Jadi enaknya meng-hire Fatih Unru untuk menjadi salah satu talent lo. Bisa. Atau nggak usah jadiin saya cash juga bisa. Bawa kopi Bawa aja. Kopinya aja juga bisa. Iya. Kalau bisa ntar kita bikinin pop up kita segala macam. Bisa. Kalau mau, kalau produksi mau, gas gue. Kan seperti ngedalemin kopi, ngedalemin acting dan juga peran katanya penuh makna juga kan. Gitu gak sih lo memandang, karena orang-orang yang memandang ke kopi kayak misalkan gue memandang gunung, kan gue suka naik gunung dan lain-lain, menganggap naik gunung itu adalah momen spiritual journey buat gue gitu, yang gue bawa in real life. Nah kan lo juga ada acting, ada kopi yang lo dalam banget tuh Tih. Nah gimana lo memaknainya, irisan apa yang akhirnya ketemu antara perkopian dan industri film yang lo keaktoran ini? Kayaknya nih ya, ini menurut gue pribadi, jadi aktor dan jadi seorang tukang kopi, acting sama kopi itu beda tipis menurut gue, karena perkembangannya itu tidak akan berhenti selagi manusianya masih berkembang. Jadi acting itu nggak ada yang pernah sempurna menurut gue pribadi ya, karena itu semua perjalanan manusia itu sendiri. Kopi pun juga sama, tiba-tiba ada proses baru ini, ada cara pengolahan yang kayak gini. Oh gitu, gue ada yang tiba-tiba gitu aja. Oh enggak, yang klasik proses tuh ada natural, full wash, sama wet hull, ya itu yang klasik-klasik. Tiba-tiba ada anaerobik, jadi dimasukin ke drum yang kedap udara, terus dari anaerobik dikasih bakteri laktik, dikasih bakteri buat wine, dikasih bakteri buat picia. Oh gitu. Nah jadi kayak ilmunya nggak akan habis sampai manusianya juga udah stop untuk berevolusi untuk ya kalau manusia stop baru tuh nggak ada perkembangan lagi. Kalau masih ada manusia yang berkembang, terus ada nih perkembangan. Ilmunya akan terus berjalan. Sama dengan keaktoran. Keaktoran juga gitu kayaknya. Kita nggak pernah bisa jadi peran yang sempurna gitu. Karena kita meranin kehidupan kita sehari-hari aja juga belum tentu dengan sempurna. Tapi yang bisa kita lakuin adalah menjalani itu sebaik-baik mungkin. Kayak misalkan kita jadi aktor, gue nggak perlu mikirin nanti gue dapat apa dari ini atau bayaran gue berapa. Ya yang gue fokusin sekarang ya adalah apa yang gue kerjain sekarang. Bayaran itu kan nanti setelah gue udah kelar syuting. Terus apa yang gue dapat dari peran ini juga itu kan belakangan nanti gue dapatnya. Tapi apa yang bisa gue kerjain dulu sekarang. Sama kopi juga gitu. Kayak wah ini ada notes ini nih. Gue harus kena ini. Sebenarnya enggak juga. Gitu. Karena butuh proses dulu gitu untuk nyampe di suatu titik. Oh ya, karena gitu jadi kalau yang gue tangkep samanya adalah prosesnya. Jadi semua ada proses yang harus telaten, pelan-pelan dan maksimal. Nah ini lagi dituangin kopinya nih. Kopi ini kita coba nih. Dari Sindoro ya. Ini Sindoro nih. Ini prosesnya honey brew yeast. Sindoro tuh salah satu gunung yang udah pernah gue daki dengan puncaknya di JAF 2 tahun lalu. 2024. Berapa lama tuh ke summit? Cheers, gitu. Cheers kopi. Bismillah. Lebih keluar lagi tehnya ya, kayak teh kotak. Kayak teh loh, beneran. Kopi kayak teh. Kok bisa gini ya? Gak tahu deh. Jago emang, maksudnya. Ya ini ketika suatu produk dikerjain dengan sepenuh hati tuh bisa jadi beda. Dia gini ya. Gue belum pernah ngopi yang kan biasanya saya pakai kopinya kan ada susu, ada gula arennya. Nggak apa-apa. Gue juga masih minum kopi susu. Plus gula aren ada gitu, walaupun dikit tapi tetap butuh. Mungkin lidah terbiasa manis-manis ya. Manis-manis dan lain-lain gitu. Nah terus gue sering lihat kontennya si Ciciel, terus teman-teman yang lain gitu kayak ini nih, di depan ada berry-nya, ada ininya, banananya gitu-gitu tuh. Gak masa sih gitu. Nah terus gue pernah dibawa sama temen gue waktu gue di Liverpool waktu 3 tahun lalu gitu. Ada pendengar podcast Hancur yang kuliah di sana. Dia juga demen bikin kopi, Easy namanya. Easy namanya, dia suka nonton tuh. Nah dibawalah ke tempat temennya, coffee shop yang klasik di Inggris, di Liverpool itu. Dibuatin lah gue kopi Peru. Dari Peru nih katanya. Peru, ini dari Peru nih, lo dibikin apa? Kalau pakai es apa namanya? Japanese. Gak lagi gitu. Gue kalau panas nggak doyan karena gue nggak biasa. Kalau pakai es kan gue akan ngerasanya lebih light. Pahit banget ternyata. Bikin oh ini enak nih bang. Ini lo cobain ntar gini bang. Gue gini bisa sih pahit nggak enak gimana ya nolakin dia. Dan katanya kalau lo minum di depan orangnya baristanya ya, apa sih namanya kopi? Iya barista. Lu nggak boleh nggak dihabisin atau lo tidak menghargai, lo tidak meminum dengan rasa muka yang nggak enak, bener nggak? Gue nggak bisa ngomong, culture-nya beda kali ya. Iya, jadi kayak
Bang jangan bilang dulu bang, lu tahan dulu bang. Soalnya dia kayak gimana? Enak gak buatan gue? Ada yang kurang gak bagian mananya? Kan gue gak ngerti. Sedangkan di gue kayak pahit lagi. Untung dia gak bisa bahasa Indonesia. Tapi bingung kan, sih itu nanggepinnya. Nah tapi kan tadi bikin ini udah yang keberapa kan? Yang tadi yang ini nih yang panas sebenarnya. Yang panas. Tadi dibikin yang dingin. Nah itu rasanya teh. Lebih teh lagi. Lebih light dari yang sebelumnya gue coba. Iya. Nah, jago lu berarti. Enggak, bukan gitu. Jadi kalau misalkan kita diseduhin sama orang, kita sebagai yang bukan kita yang sebagai yang terkesannya gimana? Maksudnya buat orang yang ngerti kopi banget seharusnya nggak akan tersinggung kalau dibilang kopinya nggak enak. Gue kan nggak enak sih, cuman pahit. Iya, karena itu preferensi. Iya. Dan seharusnya kita sebagai tukang kopi itu tahu bahwa ini adalah preferensi orang ini. Apalagi dia belum pernah ngopi dengan nggak ngerti kopi gitu ya. Bener. Kasarnya ya. Iya, maksudnya karena banyak banget Pak, maksudnya gue nggak mau bilang tempat atau gimana, cuman maksudnya nggak usah di tempat deh, di kalangan orang-orang yang suka nyeduh kopi gitu. Ketika kopinya nggak divalidasi dengan feedback yang baik, wah lu nggak ngerti kopi lu. Suka banyak yang gituin atau kayak oh ya mungkin lu belum. Cuman maksud gue poinnya adalah mau kita nyeduhnya bagus, mau kita nyeduhnya jelek, kan kita niatnya mau ngasih ke orang. Iya, orang betul. yang mau suka atau enggak ya terserah. Itu hak dia. Iya, dan apalagi customer. Iya. Gitu. Sama kayak film. Iya. Gitu. Kita udah bikin produk, mau penonton suka atau enggak ya itu udah urusannya dia. Masing-masing selera ya. Yang penting saat lo buat, lo tulus dan ya beneran total untuk lo ngerjain filmnya. Bener. Nah kalau di skenario kayak gitu ditanya misalkan kopinya enak, pahit gitu, ya ngomong aja pahit. Iya. Tapi kita juga kasih disclaimer, ini gue bukan peminum kopi tapi menurut gue ini pahit. Oh benar, kasih gitu, itunya kasih kali ya. Iya. Kasih itunya. Karena kalau ada juga orang yang sebenarnya gak tahu apa-apa gitu, wah ini kayaknya gini ya bro. Nah enggak sih, itu kalau itu soto ya jadinya tuh. Tapi banyak banget terjadi itu. Kalau di film seperti apa? Nah, banyak gitu seperti orang yang semua film di bioskop katanya ditonton semua. Nah itu keren banget sih lu. Keren banget. Emang lu gak ada kerjaan lain? Gila, film Indonesia tuh seminggu 4 loh. Gokil ya kalau bisa nonton sih. Semua ya. Iya dan semuanya lu bilang jelek. Apa yang bagus menurut lo? Jadi lo menemukan kesamaan filosofinya antara kopi dengan keaktoran. Ya, bener. Dan ini kita harus dalam menilai suatu hal itu udah pasti subjektif. Iya. Tapi kita mau dari sudut yang mana itu yang kita harus tahu. Kayak misalkan gini, gue dikasih kopi sachet. Ya gue nggak bisa bilang ini lebih enak atau ini lebih jelek. Iyalah. Tapi kan gue ngerti fungsinya beda. Betul. Kopi sachet buat daily kafein aja. Iya. Kopi yang specialty memang niat buat nyari profil rasanya yang gue pengenin. Beda tujuannya soalnya beda. Tujuannya bener. Jadi kayak buat nilai film juga kayaknya sama deh Bang. Film juga gitu ya. Ada film-film yang memang tujuannya buat ya komersil untuk apa? Untuk hiburan aja. Yeah. Ada yang memang untuk festival. Bener. Kan sekarang gitu ya. Yeah. Jadi kayak gue nggak tahu sih apa referensinya kayak ini film festival ini enggak, gue juga masih nggak ngerti. Tapi gue buat penikmat mah gue sepakat sama ada teman gue Ndit namanya. Itu kan selera. Suka nggak suka itu hak kita. Iya bener. Jadi misalkan bisa aja gue film ini suka, lu nggak suka dan itu nggak apa-apa. Dan nggak apa-apa banget. Gitu. Jadi gue kayak ada film-film yang gue suka tuh ini. Menurut orang lain itu kan filmnya receh lah, terserah gue. Itu kan selera gue gitu ya. Tapi orang Indonesia tuh suka dibilang pinter Pak. Kenapa terjadi? Kenapa jadi kayak kesannya kalau kita beda nih standarisasinya sama standar orang lain, kita dibilang kita nggak ngerti. Atau kita dibilang kayak lu berarti gak ngerti kopi lo. Kita gitu. Analoginya kopi nih ya. Misalnya kopi, kan? Lu gak ngerti kopi gitu. Tapi ketika kita sebenarnya gak tahu apa-apa, tapi kita berani setuju sama orang yang mayoritas, kita akan dibilang nyampe. Demi mendapatkan cuman dibilang nyampe doang. Padahal lu gak ngerti apa-apa. Sama kayak film deh kayaknya. Iya. Ada di situ ya. Gimana ya? Yang part mana dia? Iya gak sih? Gue gak tahu karena itu kalau film karena gini, balik lagi kalau gue kan selalu ditanya. Iya. Gue gak bisa bilang film itu bagus atau enggak. Yang gue bisa bilang gue suka atau enggak. Iya benar-benar. Kalau bagus apa enggak, gue punya kapasitas apa buat menilai. Gue bukan orang film, gue tidak sekolah film, nggak mengerti apa-apa tentang industri film secara teknis. Jadi gue nggak tahu bagus apa enggak, tapi gue suka. Gitu. Pastilah semua film yang misalkan yang gue nge-MC deh. Pasti ada part yang gue suka lah. Iya pasti. Ya kan, sebagian besar apalagi saat lo bekerja atau lo milih untuk gue pengen ngeroast
kopi yang ini, berarti kan lo udah tertarik dengan kopi tersebut dan itu kan referensi lu gitu. Jadi gue kalau ditanya bagus gak? Bagus. Nggak tahu bagus apa enggak. Tapi gue suka. Iya. Jadi lo mendingan tanya suka atau nggak suka. Benar. Iya itu gitu sih. Iya kan? Iya. Ada beberapa tawaran untuk gue bikin review film karena gue katanya sering MC film. Gue bilang gue nggak mungkin nge-review film karena gue bekerja di industri itu. Betul. Gue nggak mungkin bilang film yang gue nge-MC ini tuh gue nggak suka sama filmnya. Nggak mungkin karena gue mencari nafkah dari situ. Betul. Jadi nggak fair buat gue untuk menilai film itu bagus atau enggak, suka atau enggak. Nah, subjektif ya. Subjektif banget. Dan gitu. Itu kayak harus dipisahin banget sama profesionalisme kita. Betul. Makanya gue nggak pernah tuh kayak nge-tweet lah atau Instagram gue film ini nilai review, nggak pernah gue. Itu gue bingung sama teman-teman ya, maksudnya teman-teman di industri yang lo cari duit di sini gitu, tapi lo komentarin film. Nah menurut gue kayak, janggal sih menurut gue. Kayak sekarang kalau misalkan industri film kita ini udah maju, nggak apa-apa, tapi kan masih sedang berkembang. Kita bikin sebanyak-banyak orang dulu cinta sama produk Indonesia. Yes. Yang penting gimana caranya ke bioskop dulu orang, layar nambah dulu. Bener. Gitu ya. Kecuali ketika review lo itu udah gak ada pengaruhnya sama sales penjualan film. Maksudnya orang tuh udah bodo amat, penontonnya udah cerdas banget. Lo mau tai-taiin film, silakan. Ya paham gue poin lo. Tapi at the end of the day ini kita masih sama-sama nih, kita berjuang untuk naikin industri perfilm Indonesia. Terus ada satu orang yang dari kita juga yang ngetai-taiin film orang gitu. Itu janggal sih. Kayak lo pelaku kedai kopi juga lo lo mencium bau kopi yang sama, tapi lo ngeledek-ledekin kopi orang, ngejelek-jelekin kopi orang, tapi lo masih jualan kopi. Iya. Kan jadi kayak aneh kan lo masih nyari duit di kopi nih. Gitu. Iya mungkin suatu saat nanti ketika kita mungkin udah sebesar Amerika ya kan gitu, Hollywood gitu lo mau komentarin apa aja mungkin bebas kali ya. Oh iya. Kayaknya ya. Berarti memang kepedulian lo sebagai aktor nggak hanya di keaktoran tapi perihal industrinya, berarti kalau gue ngelihat ya. Iya. Lo peduli juga untuk secara lingkup yang lebih besar ya Ti. Kan kita semua mancing di situ Pak. Bener sih di kolam itu ya. Di kolam jadi itu kayak ya kita sama-sama gedein kolamnya gitu. Karena wah teman-teman yang apalagi kalau jadi kru ya. Iya, keras banget kerjanya Pak. Keras. Iya, Pak. Karena kalau gue ngelihatnya akhirnya kenapa gue meneruskan untuk kayak ngapa gue MC film terus gue bikin bersinema ini buat ngobrol sama pelaku industri. Karena kan kecintaan kita terhadap industri. Betul. Karena gue tahu gue mencari nafkah dari industri ini gitu. Iya. Jadi apapun yang kita lakukan gimana caranya industri ini sehat gitu kan. Betul. Itu kan yang kepedulian yang kita cari kan. Iya. Iya sih, soalnya makanya saat lo bilang film ini bagus, film ini jelek dengan gampangnya, kayak lo kok nggak ngelihat 20 harian lebih kru itu bekerja keras gitu ya? Benar. Seakan-akan jadi mendiskredit kerja keras gitu. Betul. Wah gila. Walaupun output balik lagi ke selera, itu benar. Benar. Tapi kalau lo mencari nafkah di industri ini harusnya kayak gitu ya. Gue ada cita-cita bersinema itu mengumpulkan satu meja bundar. Nih meja bundar ini mungkin terlalu kecil tapi lebih besar. Sebelah kanan pelaku industri, aktor, sutradara, produser. Sebelah kiri reviewer. Gue pengen tahu gimana sudut pandang dari masing-masing. Itu cita-citanya bersinema. Gue supply kopinya deh. Mereka debat, gue sambil nggak, lo harus ada di sebelah kanan sih. Itu cita-cita gue waktu itu. Gue ngobrol, gue bilang setiap misalkan kita bikin 2-3 season di finalenya kita bikin off air sama digitalnya ada. Seru banget. Tapi isinya teman-teman reviewer sama teman-teman pelaku. Gimana sih industri ini untuk pandangan kalian, mengkritiknya gimana, tapi dari teman-teman ini sudut pandangnya gimana. Tujuannya untuk menyehatkan penonton. Benar. Untuk penonton tuh datang ke bioskop gitu. Itu kan menarik kan? Benar. Nah, mudah-mudahan lo mau kita kerjain bareng ya. Boleh, gitu. Guys. Seharusnya reviewer tuh satu geng loh sama kita. Oh iya dong, karena kan mereka ada, kalau film masih ada, mereka masih ada konten. Bener. Kalau nggak ada film, kenapa mereka banyak menentang gitu? Iya. Itu tuh yang mesti dicari tahu mungkin. Mungkin. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sih, itu kebebasan juga. Kebebasan masing-masing. Kebebasan juga. Jadi kayak masalah ya kompleks ya. Iya kompleks, karena itu menurut dia ini hak kan menurut gue. Kan gue kan teman-teman bakalan bisa bilang kan gue penonton. Bener. Gue ngasih tahu sudut pandang gue sebagai penonton. Gue nge-review rasa gue sebagai penonton. Valid. Iya valid juga sih ya. Iya. Nah ini jangan dipotong setengah tadi ya. Iya. Jangan diklip ini. Jangan diklip itu doang.
Jadi menurut gue alangkah baiknya kita duduk bareng. Bener. Gitu, mungkin setelah episode sama lu ini mungkin ada reviewer yang nonton dan mau mampir ke Bir Cinema, gue ayo banget. Mungkin. Iya kan? Gitu. Gue dulu ngikutin juga review-review. Gue suka Cinecrip, gue suka cara mereka mereview sudut pandang dan lain-lain tuh gue suka tuh. Kayaknya tergantung sudut yang diambil sih. Kalau misalkan kalau sudut pandang yang diambil tuh, ya masalahnya gue nggak percaya review itu bisa objektif sih. Iya sih. Review itu udah pasti subjektif. Kayak cara kita rephrase kalimat-kalimat tuh juga udah subjektif. Betul, gitu. Misalkan lo ngomong air putih sukanya mineral, air mineral, gue suka ngomong air putih. Sama intinya, tapi bahasanya aja tuh nangkepnya udah beda. Beda, karena balik ke selera dan referensi. Iya, jadi kayak semua review itu tuh udah pasti subjektif. Betul. Cuman mau tone-nya kemana kayaknya itu pilihan sih. Iya betul. Karena menarik juga ternyata sudut pandang lo memang menarik karena itu dia berarti gue nggak salah kayak gue bisa ngobrol banyak tentang industri karena lo udah bertahun-tahun di sini. Ditambah lo suka kopi dari mulai proses awalnya jadi gue tahu sudut pandang lo sedalam ini nih. Gara-gara kopi kali ya? Kopi mungkin sih. Kopi nih gara-gara kopi. Ger nih. Tapi gue penasaran. Hanya belum. Oh iya benar. Asik. Zam. Tapi gue penasaran deh. Nih balik ke perkopian dikit nih. Kenapa kopi-kopi Indonesia yang katanya enak-enak banget, tapi di luar itu jarang tersuplai dengan masif? Di luar maksudnya di luar negeri. Di luar negeri. Apa menurut lo penyebabnya? Kopi-kopi Indonesia jadi gini. Kita ngomongin soal grade. Ya. Ada grade 1, grade 2, grade 3. Grade 3 paling bawah, 1 paling bagus. Ya. Terus di atas itu ada specialty. Terus habis itu ada lagi exotic. Oh itu beda lagi tuh. Geisha. Geisha tuh masuk ke exotic. Tahu gue diem ya. Sam. Panama Geisha. Solid. Panama 9,8 M. Bab. Itu bab. Gue bilang. Kalau MBG tuh satunya satu hari berapa M ya? Jangan ngomongin itu deh daripada kita ke review. Oke, ada eksotik tuh di atas tuh. Oke. Nah jadi kayak kopi-kopi yang sebenarnya grade-grade bawah itu diambil banyak keluar. Oh, tapi di relabel. Either di relabel atau nggak di-mention karena kalau jadi gue percaya tiap grade itu punya usesnya masing-masing. Ada buat komoditi, ada yang emang buat lo nyari experience. Nah kalau kopi-kopi sebenarnya bukan cuma dari Indonesia, berarti kopi-kopi grade rendah ini bisa diambil dari manapun, di roasting sedemikian rupa sampai nggak perlu lagi ngomongin origin. Karena kopi yang grade bawah udah pasti di roasting sedikit lebih gelap. Kalau di roasting lebih gelap pasti rasanya gosong. Betul. Rasanya pahit doang gitu. Jadi kayak nggak perlu lagi mention kopi Indonesia untuk ngebrew dari luar gitu. Soalnya ada isunya juga katanya nggak bisa ngejaga kestabilan konsistensi rasa. Iklim di Indonesia kan mencaur ya. Iya, jadinya resikonya besar untuk teman-teman industri di luar. Tapi sebenarnya banyak kayak JB ini gue ngambilnya dari prosesor JB Coffee. Iya. Dia banyak ngirim ke Dubai. Oh, sebenarnya banyak juga ya. Banyak ngirim keluar tuh sebenarnya udah mulai banyak gitu. Tapi apakah terkenal banget kayaknya relatif ya. Di kalangan tertentu tuh sangat terkenal mungkin kopi-kopi dari Indonesia. Skenanya. Di skenanya. Anak-anak skena kopi di luar pun juga pasti tahu kopi-kopi Indonesia harusnya. Yoi. Tahu sih. Apalagi kita kaya banget akan kopi. Kita nomor 4 terbesar. Terbesar penghasil tuh Kuba. Nomor 1 itu kalau nggak salah Jember sih. Iya. Seru ngobrol kopi, seru berarti. Ngobrol film apa lagi. Tapi menarik tuh idenya ya bersinema tuh kita kumpulin nih. Kita kumpulin, kita kopiin. Jadi ngobrolnya cair. Gitu. Pengen tahu pendapat. Nanti gue akan moderatorin di tengah apa sih? Bukan bermaksud ngadu ya. Kan enggak sama sekali. Justru apa sih sudut pandang lo yang bisa lo denger langsung dari pembuat, apa yang lo bisa denger langsung dari reviewer nih. Bener. Jadi ngomongnya langsung gitu. Kalau mau ada reviewer terus ada penonton juga. Ada sisi penonton juga ya. Iya, itu juga tapi penontonnya juga mesti kita pilih beberapa. Penonton dahsyat kata gue. Heboh aja gitu. biar harus penontonnya beberapa ses juga tuh. Harus tuh. Iya kan. Lu berarti nextnya setelah keaktoran, kalau gue lihat dari kepedulian dan juga totalitas lo di industri, lo akan ada ke belakang layar juga ya? Pengen lagi. Pengen ya? Pengen sih. Direct.
Direct sih. Direct ya? Sama produce mungkin. Produce ya, gue juga lagi belajar produce tuh Pak. Produce sih, ini menarik sih. Ada plan terdekat nggak yang lo targetin kayak gue pengen maksimal tahun sekian sih harus direct nih gitu? Nggak ada. ada. Gue nyiapin diri gue sampai kesempatan itu datang. Udah nggak mau lagi kayak ngambil resiko-resiko besar Pak. Oke. Sekarang tuh, karena gue masih growing Sinam kan. Oh iya benar. Jadi sekarang gue fokus aktor cari duit. Iya. Ya kan, terus duitnya buat dagang kopi. Arahnya kayak situ ya. Kesana dulu. Ntar duit dari dagang kopi sama duit dari sini gue kumpulin. Baru gue kalau mau bikin sesuatu bisa dari situ. Karena bikin film tuh hal yang kompleks. Dan perlu kematangan diri dulu gitu. Bukan soal skill. Tapi lebih soal komunikasi malah kayaknya paling penting buat bikin film. Oh bener sih. Itu yang pertama ya. Tim soalnya. Dan bukan orang dikit ya yang diurusin ya. Kayak lu ngomong sama pasangan itu udah susah. Lu ngomong sama 30 orang gimana? 60, 90, 100 orang. Iya. Gimana mau? Dan mereka bisa percaya sama lu untuk nge-carry visi-visi yang lu punya gitu. Itu tuh. Itu susah. Itu tuh yang lagi lu persiapkan ya. Iya, jadi kayak buat bikin sih sebenarnya bikin short movie iseng-iseng udah sering. Udah sering ya short movie ya. Bikin sama teman-teman. Cuman buat langkah ayo gue banting setir ke sana kayaknya masih perlu perjalanan dan pendewasaan buat gue. Tapi menurut gue juga memang kan lo lagi enak lagi juga sekarang kan. Peran-peran besar udah lagi datang lagi. Belum ada nih tapi sekarang nih. Calling gue dong. 2026 lagi ada yang mau syuting. Insya Allah ada dong berarti. Yang udah mau tayang? Ada juga nggak berhenti Pak. Dan pasti di callingnya lu juga. Mudah-mudahan. Padarto sama Padarto lagi nanti. Oh lo mau Padarto lagi? Ya, belum tahu tanggalnya sih tapi tahun ini. Oh PH yang itu ya beda lagi ya yang kemarin tuh ya. Solid sih. Solid. Gue keren banget gue syuting sama Padarto. Seru ya Padarto ya. Itu kayak anjir syuting kayak main. Gokil ya Padarto. Stresnya sih ada sih. Tapi lebih ke dia sendiri sih. Aduh, kenapa sih gue nulis repot banget. Ini gue syutingnya gimana gitu. Dia kadang suka ngedumel sendiri. Dia yang bikin, dia yang bingung. Dia yang bingung. Iya. Berarti tungguin tuh. Dia yang lagi, ya mungkin masih tayang di saat ini tayang. Modual masih tayang. Kalau masih tayang, lo kejar nextnya akan ada lagi produk-produk terbaru dari Fatih. Insya Allah. Kalau film belum ada yang muncul di bioskop, Sinam udah ada. Di e-commerce. Di Shopee sih. Di Shopee udah ada. Toko Kuning sama di Senayan. Senayan apa? Kopi dan Kreasi. Oh itu supply kopinya dari lu semua? Iya jadi gue punya roster di Sinam. Nah rosternya Sinam ini punya kedai. Kedainya di Senayan sih itu di Hang Lekir. Di mananya deket Mustopo? Dalam Hang Lekir di komplek itu. Ada garasi dikonversi menjadi coffee shop. Kopi dan Kreasi. Lo sering main ke situ nggak? Tadi abis R&D di situ. Jadi gue kalau abis roasting atau abis lagi apa nyobainnya di sana. Karena di sana alat lebih lengkap. Biar ini juga kayak beli CD di KFC. Oh iya. Jadi ada elunya. Boleh ada gua, kan? Ada gua. Jadi kopi ada elunya yang bikinin. Weekend. Kalau lagi nggak syuting, mampir. Sabtu sih. Oke sih. Thank you banget ya. Ntar kita ada obrolan offer yang seru. Siap. Jadi ini agak lompat-lompat sih ya topik kita tadi. Katanya berhubungan kopi sama film pokoknya. Oke. Thank you Fatih Andrew. Thank you banget. Dadah.